Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas antarmuka dan periperal, di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai timer atau counter. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Adila Afifah, dengan NPM 211506153. Saya Agatha Sekar Piranti Mukti dengan NPM 21150611106. Saya Alfi Julian Asari dengan NPM 21150610021. Saya Helma Agustina dengan NPM 21150619096. Saya Fezan Hidayatullah dengan NPM 21150611114. Baik, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, apa sih pengertian dari timer counter? Timer counter adalah suatu periperal yang tertanam di dalam microcontroller yang berfungsi sebagai pewaktu. Dengan periperal ini, pengguna microcontroller dapat dengan mudah menentukan kapan suatu perintah dapat dijalankan atau delay. Tentu saja fungsi timer ini tidak hanya untuk penundaan perintah saja. Timer juga dapat berfungsi sebagai osilator, PWM, IDC, dan lain-lain. Pada dasarnya, timer counter merupakan seperangkat pencacah atau counter binner yang terhubung langsung ke saluran data microcontroller. Sehingga, microcontroller bisa membaca kondisi pencacah bila diperlukan microcontroller dapat pula merubah kondisi pencacah tersebut. Seperti layaknya pencacah binner, saat sinyal detak atau clock yang diberikan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pencacah akan memberikan sinyal overflow atau limpahan. Sinyal overflow ini merupakan suatu hal yang penting dalam pemakaian timer counter. Terjadinya overflow ini akan dicatat dalam suatu register tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan counter timer merupakan suatu pencacah counter yang bisa menghitung secara naik ataupun turun. Kemudian, pencacah tersebut berupa register 8 bit ataupun 16 bit. Nah, nilai cacahan yang tersimpan di register tersebut akan naik ataupun turun pada transisi naik atau positive edge clock dimasukkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai phase color. Pada dasarnya, timer hanya menghitung pulsa clock. Frekuensi pulsa clock yang dihitung tersebut bisa sama dengan frekuensi kristal yang digunakan atau dapat diperlambat menggunakan phase color dengan faktor 8, 64, 256, ataupun 1024. Nah, contoh penggunaan dari prescaler ini yaitu suatu microcontroller menggunakan kristal dengan frekuensi 8 MHz dan timer yang digunakan adalah timer 1 atau 16 bit. Maka, maksimum waktu timer yang dapat dihasilkan adalah penyelesaiannya yaitu Tmax atau periode maksimum sama dengan 1 per frekuensi clock dikali FFFH plus 1. Nah, akan dihasilkan 0,125 mikrosecond dikali 65.536. Maka dapat dihasilkan 0,008192 second. Nah, untuk menghasilkan waktu timer yang lebih lama dapat menggunakan phase color 1024. Maka waktu timer yang bisa dihasilkan adalah periode maksimum sama dengan 1 per frekuensi clock dikali FFFH ditambah 1 dikali N. Kemudian dapat diperoleh 0,125 mikrosecond dikali 655.536 dikali 1024. Maka dapat diperoleh 8,3888608 second. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep kerja timer counter.
konsep dasar timer counter ditampilkan dalam bentuk blok diagram di bawah ini. Bisa dilihat ini blok diagram dari timer counter, di mana sinyal detak yang diberikan ke pencacah dibedakan menjadi dua macam, yaitu sinyal detak dengan frekuensi tetap yang sudah diketahui besarnya, dan sinyal detak dengan frekuensi yang bisa bervariasi. Jika sebuah pencacah bekerja dengan frekuensi tetap, maka dikatakan pencacah tersebut bekerja sebagai timer atau pewaktu. Karena kondisi pencacah tersebut setara dengan waktu yang bisa ditentukan secara pasti. Sedangkan, jika sebuah pencacah bekerja dengan frekuensi yang bervariasi, dikatakan pencacah tersebut bekerja sebagai counter atau pencacah, karena kondisi pencacah tersebut menyatakan banyaknya pulsa detak yang sudah diterima. Untai kedua pencacah tersebut merupakan pencacah biner naik atau count-out binary counter. Baik, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Helma. Pada Helma, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Adila. Pada slide ini ada gambaran timer, yakni untuk register pencacah 8 bit. Dari depan ada clock eksternal dan clock internal untuk masukannya, dan untuk masukannya atas itu enable, dan masuk ke clocknya. Lanjut. Lalu ada dua sumber clock untuk timer. Yang pertama ada langsung terhubung ke clock system atau F-clock. Lalu ada lewat prescall atau pembagi. Yang pertama ada frekuensi clock per faktor 8, lalu ada frekuensi clock per faktor 64, lalu ada frekuensi clock per faktor 256, lalu terakhir ada frekuensi clock per faktor 1024. Selanjutnya ada mode timer atau counter. Pada tabel tersebut ada mode M1, M0, nama dan juga maksimum. Pada mode 0, maka M1, M0-nya adalah 00 dengan nama timer 13 bit dan juga maksimum 8,192 pulsa. Lalu pada mode 1, memiliki M1, M0-nya 0 dan 1 dengan nama timer 16 bit dan maksimum 62,536 pulsa. Pada mode 2, M1, M0-nya 1 dan 0, lalu dengan nama timer isi ulang 8 bit dengan maksimum 256 pulsa. Pada mode 3, memiliki M1 dan M0 1 dan juga 1 dengan nama timer split dan juga tidak memiliki maksimum. Jika pasangan ini bernilai 00, maka timer atau counter bekerja pada mode 0 dengan kapasitas maksimum 13 bit atau 8.192 pulsa. Jika M1, M0 sama dengan 01 atau mode 1, maka kapasitas maksimumnya adalah 16 bit atau setara dengan 65.536 pulsa. Sedangkan pada mode 2, yang merupakan mode auto reload atau isi ulang dengan kapasitas 8 bit atau yang setara dengan 256 pulsa. Pada mode 2 ini, selama timer X running, isi register TLX terus bertambah. Jika TLX overflow, maka TFX aktif dan TLX diisi ulang dengan data yang berada pada THX. Lalu selanjutnya ada tujuan penggunaan timer atau counter. Yang pertama yakni untuk melaksanakan tugas secara berulang, lalu melakukan perhitungan atau counter, dan juga mengendalikan kecepatan motor DC atau PWM, dan yang terakhir untuk membuat penundaan waktu atau delay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agatha Sekar. Oke, terima kasih kepada Helma. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah macam-macam timer atau counter. Macam-macam timer atau counter yang pertama adalah timer atau counter 0, timer atau counter 1, dan timer atau counter 2. Timer atau counter 0 merupakan 8 bit timer atau counter. Pengaturan timer atau counter 0 diatur oleh
TCCR0 atau Timer Counter Control Register 0. Ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada bit 3-7 digunakan untuk setting PWM. Lalu pada bit 2, 1, dan 0 yang beranggotakan CS02, CS01, dan CS00 clock select. Ketiga bit tersebut memilih sumber clock yang akan digunakan oleh timer atau counter. Pada konfigurasi bit clock select pada timer atau counter 0 di sini terdapat bit 0, 1, dan 2 yang dimana ketika terdapat nilai 0, 0, dan 0 maka deskripsi yang akan muncul adalah tidak ada sumber jam atau timer atau counter berhenti. Ketika ada nilai 0, 0, dan 1 maka clock input atau output tanpa panggilan atau prescalling. Ketika terdapat nilai 0, 1, dan 0, maka clock input output per 8 bit adalah dari prescaller. Lalu ketika ada nilai 0, 1, dan 1, clock input output per 64 bit adalah dari prescaller. Lalu ketika ada nilai 1, 0, dan 0, clock input output per 256 dari prescaller. Lalu ketika ada nilai 1, 0, dan 1, clock input output per 1024 dari prescaller. Lalu ketika ada nilai 1, 1, dan 0, maka sumber jam eksternal pada pin T0 clock tepi jatuh. Lalu ketika ada nilai 1, 1, dan 1, maka sumber jam eksternal pada pin T0 clock on rising edge. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faizan. Baik, terima kasih kepada Agatha. Selanjutnya, timer counter 1. Timer counter 1 ini merupakan 16 bit timer counter, sehingga terdapat perbedaan cara pengaksesannya dengan 8 bit timer counter. 16 bit ini atau 1 word timer counter harus diakses dengan 8 bit high dan 8 bit low. Pengaturan timer counter 1 juga diatur oleh register TCC R1B seperti berikut. Yang terlihat pada gambar ini bit 2, 1, dan 0 yang beranggotakan CS10, CS12, CS11, dan CS10 merupakan clock select. Ketiga bit tersebut mengatur sumber clock yang digunakan untuk timer counter 1. Lalu ada konfigurasi bit clock select dari timer counter 1, yang dimana apabila CS12 inputannya 0, CS11 inputannya 0, dan CS10 inputannya 0, maka tidak ada clock, sumber clock, atau timer counter berhenti. Lalu apabila inputannya 0, 0, dan 1, maka clock input output per 1 tidak melewati prescaling, no prescaler. Lalu apabila inputannya 0, 1, dan 0, maka clock input output per 8 bit melewati prescaler atau pembagi. Lalu apabila inputannya 0, 1, dan 011, maka clock input output per 68 bit melewati prescaler. Lalu apabila inputannya 1, 0, 0, maka clock input output per 256 bit maka melewati
prescaler. Apabila inputannya 1, 0, dan 1, maka clock input output per 1024 melewati prescaler. Apabila inputannya 1, 1, dan 0, maka eksternal sumber clock pada pin T1, clocknya itu falling edge 1 jatuh. Apabila inputannya 1, 1, dan 1, maka eksternal sumber clock pada pin T1, clocknya itu rising edge atau naik. Lalu selanjutnya ada timer counter 2. Timer counter 2 adalah 8 bit timer counter yang dimana pengaturan pada timer counter 2 diatur oleh TCCR2 atau timer counter control register 2. Yang bisa dilihat gambar dari timer counter 2 ini, yang dimana pada bit 2, 1, dan 0 yang beranggotakan CS22, CS21, dan CS20 merupakan clock select. Ketiga bit ini memilih sumber clock yang akan digunakan oleh timer counter. Lalu ada konfigurasi bit clock select untuk memilih sumber clock dari timer 2. Apabila inputan CS22 0, CS21 inputannya 0, dan CS20 inputannya 0, maka tidak ada sumber clock atau timer counter berhenti. Lalu apabila inputannya 0, 0, dan 1, maka clock timer 2 second per 1 bit ini no prescaler. Lalu apabila inputannya 0, 1, dan 0, maka clock timer 2 second per 8 bit ini melewati prescaler. Apabila inputannya 0, 1, dan 0, 1, 1, maka clock timer 2 second per 32 bit melewati prescaler. Apabila inputannya 1, 0, dan 0, maka clock timer second per 64 bit melewati prescaler. Apabila inputannya 1, 0, 1, maka clock timer 2 second per 128 bit melewati prescaler. Apabila inputannya 1, 1, 0, maka clock timer 2 per 256 melewati prescaler. Dan terakhir apabila semua inputannya 1, maka clock timer 2 per 1024 melewati prescaler. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai instruksi timer dan counter. Next. Instruksi timer yang pertama yaitu on delay. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Ini adalah timing diagram untuk diagram timer untuk on delay. Pada instruksi timer on delay, output akan menyala setelah X detik ketika input ditekan. Ketika input dilepas, maka output akan mati. Instruksi tim atau timer dapat digunakan sebagai timer atau pewaktu on delay pada rangkaian relay. Instruksi ini membutuhkan angka timer dan nilai set atau SV antara 000 sampai 9999 atau 0 sampai 999,9 detik. Untuk membuat timer X detik, maka kita hanya memasukkan nilai setting X-nya adalah 0,1 detik. Misalnya, timer yang diinginkan yaitu timer on delay 5 detik, maka nilai setting yang harus dimasukkan yaitu 50,1 dikarenakan 50 kali 0,1 detik sama dengan 5 detik. Next.
Ini adalah gambar diagram instruksi timer on delay. Sebelumnya, di sini ada tabel, adalah kode M mnemonic instruksi timer on delay. Untuk baris 0, 0, 0, 0, 0, instruksinya adalah LD, datanya adalah 0, 0, 0, 0,00. Untuk baris 0, 0, 0, 0, 1, TIM, datanya adalah 0, 0, 0, 0. Dan untuk baris 0, 0, 0, 0, 2, instruksi LD, datanya adalah T, 0, 0, 0, 0. Dan untuk baris 0, 0, 0, 0, 3, instruksinya adalah out, datanya adalah 100,00, dan baris 0, 0, 0, 0,4, instruksinya adalah N. Next. Next. Selanjutnya yaitu instruksi timer on atau off delay. Ini adalah timing diagram untuk instruksi timer on. Sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, adalah instruksi timer on atau off delay. Rangkaian ini digunakan untuk memperlambat waktu on dan waktu off dari sebuah sinyal input untuk waktu yang diberikan. Ini adalah diagram leader instruksi timer untuk on atau off delay-nya. Dan ini adalah kode M mnemonic instruksi timer on atau off delay. Next. Instruksi counter, ini adalah yang di atas ini terdapat timing diagram untuk instruksi counter dan juga terdapat tabel diagram leader instruksi counter. CNT atau counter adalah sebuah counter penurunan atau down counter yang di set awal. Penurunan satu hitungan setiap kali saat sebuah sinyal berubah dari off ke on. Counter harus diprogram dengan input hitung, input reset, angka counter, dan nilai set atau SV. Nilai SV ini antara 000 sampai 999. Dan ini adalah setting nilainya dari 000 sampai 99. Kode M mnemonic instruksi counter dapat dilihat pada slide. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai timer atau counter. Apabila ada pertanyaan, bisa ajukan di komentar. Kami ucapkan terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.